Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa menjumpai Anda di siang menuju sore hari ini. Seperti biasa, setiap Jumat Anda akan bertemu kami TVRI Kalimantan Selatan dalam program acara Bincang Inspirasi Perempuan Binian. Ya, sudah banyak perempuan-perempuan hebat di Banua yang sudah kami tampilkan di layar kaca Anda. Dan termasuk yang akan kami hadirkan pada sore hari ini. Kalau kita bicara ekonomi, perbankan, tentu satu hal yang sepertinya kayaknya susah ya. Harus bisa hitung-hitungan, harus suka ekonomi, tapi ternyata enggak juga. Itu yang mungkin akan ditunjukkan oleh perempuan yang satu ini, Fitri Verina. Seorang bankir yang sudah 15 tahun berkecimpung di dunia perbankan. Langsung saja saya akan mengundang Fitri Verina untuk ngobrol bareng bersama kita. Silakan. Halo, apa kabar? Halo, sehat Ibu. Baik. Oh ya, silakan. Baik. Kok Anda yang bertanya ya? Harusnya saya yang bertanya. Apa karena kayaknya Anda juga MC soalnya ya? Iya baik. Jadi satu tone memang Satu kita. tone. Warna kali. Oh iya. Saya dulu matching Oh iya. hitam dan putih. Hitam dan putih. Oke, tapi bukan hatinya ya yang hitam dan Iya. putih. Oke, Semoga hatinya selalu cerah ya Bu. Iya, baik. Itu kan ketahuan dia MC juga. Masya Allah. Oke, baik. Fitri Verina, FF. Jadi punya gelaran apa? Fanta atau apa? Fitri Verin. Oh, Instagramnya follow oh, ya. Fitri Verin. Oke, follow Instagramnya yuk. Baik. Promosi aja ya Bu. Baik, tadi saya lihat di awal tadi ada 2 anak cantik gitu. Betul. Hanya 2 atau gimana? Dengan 2 keluarganya saja. gimana? Jadi anak pertama alhamdulillah sekarang udah masuk usia SD, yang kedua baru masuk TK. Jadi lagi seru-serunya di Bu, Oke, dua-duanya masuk. tahun ajaran baru ya. Tapi Betul. yang SD mungkin udah kelas berapa? Baru masuk SD. Jadi dua-duanya Betul. bersama aja orang beimbayan. Betul. Pusing dong ya. Iya. Tapi karena sudah biasa ngatur keuangan, udah kayaknya udah nggak apa-apa ya tahun ajaran baru. Udah Betul. dipersiapkan dengan matang. Betul. Kayaknya itu tuntutan seorang bangkir deh ya, kayak gitu ya. Orang Jadi ya betul. ya kalau orang nggak mau tahu, pokoknya yang namanya pegawai bank itu udah tahu hitung-hitungannya gitu. Padahal belum Jadi, tentu kan ya. di rumah sudah pasti jadi menteri keuangan. Oh gitu. iya, menteri keuangan itu semua biasanya yang merupakan profesi istri atau ibu ya di rumah ya. Dan Anda punya kelebihan memang Alhamdulillah. profesinya gitu di sana. Jadi saling menyeimbangkan. Iya, kalau kita ngomong bankir kan banyak tuh profesinya. Nah, kalau Fitri sendiri apa ini di Kalau kantor? saya sendiri itu jabatannya Service Quality Officer, Bu. Oke, apa itu kerjaannya, tugasnya? Baik, jadi Service Quality Officer itu singkatnya adalah menjaga layanan yang dikasih sama sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu, dijalankan sama rekan-rekan yang di front end atau kita bilangnya frontliners. Oke, sebelum lebih jauh kita bicara mengenai perbankan, karena ini untuk pertama kalinya loh kita menghadirkan orang yang berprofesi di bank gitu ya. Insyaallah. Nah, kenapa jadi kemudian memilih profesi ini? Mengingat tadi saya udah bilang kan, kalau kita taunya orang di bank itu yang suka hitungan gitu ya, suka ngitung deh. Kalau saya nggak, makanya saya nggak mau. Jel. Saya sukanya nerima aja loh. Soalnya ketemu sama bankir sekarang, Iya Bu. kan, iya. Nah, kenapa? Padahal kalau nggak salah nih, bukan ekonomi ya, Bukan. latar belakang pendidikannya, tapi bahasa Inggris, Betul. pendidikan bahasa Inggris. Kenapa tuh jadi terjun ke perbankan? Betul, jauh banget sih Iya, sebenarnya, jauh Bu. banget. Karena kan stigmanya kalau kerja di bank pasti jurusan ekonomi gitu. Manajemen paling enggak. Iya, at least manajemen Iya. gitu, Bu. Sedangkan saya SPD, sarjana pendidikan gitu. Guru. Betul. Jadi memang cita-citanya mau jadi guru, Bu, karena suka sama anak kecil Iya. gitu kan. Tapi akhirnya takdir membawa bekerja di sini. Cuman akhirnya saya jalani, waktu itu keterimanya jadi customer service, Bu. Setiap hari itu kan saya tuh kasih knowledge juga terkait dengan produk perbankan. Jadi saya pikir tuh kayak kok nggak ada bedanya ya waktu saya jadi guru. Itu sih, Bu. Jadi sebenarnya saya pikir purpose dari awal tuh nggak pernah berubah, hanya medianya saja yang berbeda. Masa sih purpose sebelumnya kayaknya nggak jadi bankir di cita-cita awalnya, ya kan? Iya. Ya kan? Jadi Iya, cita-cita tadi betul. jadi guru kan? Jadi pengennya jadi guru. Pengennya jadi guru. Lalu kenapa jadi kemudian kemana? Ke bank itu apa gitu? Ketika ini mau jadi guru, tetapi kan
kalau nggak jadi nih ya, Ya. pilihan kan banyak. Kenapa betul. jadi harus di bidang ini gitu? Jadi pada saat itu saya tuh pernah ngajar di Interact Bu, jadi tempat kursus bahasa Inggris. Yap. Coba namanya kayak kita ketahui gitu ya, kalau kursus bahasa Inggris itu kan mulainya dari sore ya Bu. Masuk kayak jam 3, kadang malam, pulangnya malam banget Iya. gitu. Jadi kayak mama sama bapak di rumah tuh kayak, sebenarnya anakku kerja apa sih gitu. Atau kamu kayaknya nggak ada kerjaan deh, dari pagi sampai sore di jam Iya, kerja ya. betul. Di weekday tuh kok kamu kayaknya nggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu Kayak ya. iseng aja gitu kerjanya. Sore itu jalan-jalan Iya. gitu ya, nggak dianggap ya lesnya. Betul, karena kan lesnya itu setelah anak-anak pulang sekolah gitu. Sedangkan dari pagi sampai siangnya tuh nganggur Iya, lah iya, istilahnya iya. gitu. Pada saat itu yang ada lowongan dulu tuh di Bank Syariah Mandiri sebelum Oke. jadi Bank Syariah Indonesia. Akhirnya terjunlah Jadi sampai coba dengan gitu ya, jadi coba. Akhirnya awet Bu sampai 10 Awet tahun. ya awet, wow udah awet. Nah ketika nggak punya dasar pendidikan terkait gitu ya, dan atau kemudian ini juga bisa menjelaskan apa yang dipahami masyarakat bahwa orang yang di bank itu paling tidak kan tadi manajemen dan harus ngerti hitungan gitu. Nah itu gimana tuh ketika masuk di dalamnya, sementara latar pendidikannya bahasa Inggris. Gimana tuh? Apakah susah untuk bisa menyesuaikan atau ada proses adaptasi? Ini bahasa Inggris soalnya adaptation gitu. Gimana sih adaptasi gimana? Jadi menariknya memang kalau di perbankan itu alhamdulillah semuanya bisa dipelajari Bu. Dan apapun tindak tanduk kita di perbankan itu ada aturannya. Jadi ada manual book yang bisa kita baca. Alhamdulillah itu. Jadi as long as kita berpacu terhadap itu, insya Allah nggak keluar jalur sih Bu. Dan fun fact-nya juga, karena saya di pendidikan bahasa Inggris, itu kan diajari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Alhamdulillah di awal masuk, saya tuh langsung berinteraksi dengan orang-orang baru setiap harinya. So itu sangat menunjang sih Bu, sangat membantu gitu untuk saya setiap harinya. Jadi benar-benar match sih kalau menurut Jadi, saya pribadi. Setelah terjun, setelah masuk jadi kayak, oh ini ternyata mengasihkan ya di sini gitu. Betul. Ini ada hubungannya nggak gini ya? Kalau kita nih, apalagi di zaman saya ya, Cila generasi itu kan cuma adanya insinyur, dokter, guru, kan TNI, Polri, kan nggak ini aja nih ya, kan nggak ada yang namanya kemudian saat ini misalnya ahli IT dan sebagainya. Karena jadi akhirnya kita tuh ketika lulus sekolah, yang tergambar adalah cita-citanya jadi dokter, jadi guru. Nah, atau mungkin kemarin itu jadi guru tuh karena memang orang tua atau memang sekelilingnya Fitri tuh ya memang itu aja gitu, nggak ada mengarah ke perbankan atau apa gitu. Jadi nggak ada kepikiran gitu selain profesi yang lain gitu. Kalau awal mulanya, kalau saya boleh cerita sedikit ya Bu, saya tuh awalnya memang sukanya bahasa Inggris. Nah di Banjarmasin itu hanya ada disiplin ilmu tuh pendidikan bahasa Inggris. Jadi nggak ada sastra Inggris, itu belum ada. Karena hanya ada pendidikan bahasa Inggris pada saat itu ya Bu. Jadi saya masuklah ke pendidikan bahasa Inggris gitu. Orang tua tuh belum kasih izin lah untuk kuliah ke luar pulau atau ke luar negeri terbatas gitu, ya masih gitu belum, ya. iya. Tapi dan kemudian profesinya juga nggak mikir ke lain jadinya kan. Betul. Karena memang prodi atau fakultasnya terbatas kan, yang saya sebutin tadi biasanya ya. Meski sekarang memang udah berkembang lah ya, banyak pilihannya meskipun kita tahu di universitas di Kalimantan Selatan memang prodinya yang masih belum terlalu banyak juga kan di Pulau Jawa. Kita harus berani keluar begitu ya. Nah sekarang kita belajar mengenai perbankan gitu. Ya itu kan pasti ada profesi atau kemudian jenjang karir. Nah gimana nih, ceritain toh. Kalau jenjang karir sendiri di perbankan itu yang pertama banget adalah sebagai front end atau frontliners. Jadi frontliners itu CS, teller, satpam yang di depan itu juga masuk dalam frontliners. Nanti setelah frontliners ada juga yang namanya staff Bu. Staff ini bekerjanya di balik meja gitu, di belakang layar. Nanti setelah staff itu ada jenjang gradingnya tersendiri Bu. Kalau dia sudah memasuki grading maksimal di staff, nanti ada program pengembangan, ada namanya Staff Development Program. Nanti dia akan mengikuti program itu selama waktu yang ditentukan, mungkin sekitar beberapa bulan, bisa 6 sampai dengan 1 tahun gitu Bu prosesnya. Kalau dia dinyatakan lulus, nanti dia akan menjadi officer. Nah setelah menjadi officer tuh nanti akan ada grading-gradingnya lagi Bu, sesuai dengan specialty-nya. Misalnya dia specialty-nya itu di bagian sales, nanti dia akan jadi
relationship manager, nanti akan naik lagi menjadi manager. Ada juga senior manager sampai nanti tahap-tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, Itu sih, Bu. oke. Selain terkait dengan latar belakang pendidikan, orang awam juga sering menilai atau kemudian ini udah jadi framing menurut saya sih, orang yang bekerja di dunia perbankan itu yang pertama dilihat adalah penampilan. Nah, gimana Fitri bisa menjelaskan terkait anggapan itu atau jangan-jangan benar? Karena Fitri cantik. Masya Allah, terima kasih. Cantik seperti Ibu juga. Sebenarnya penampilan itu, Bu, kalau menurut saya sendiri, suka tidak suka itulah komunikasi awal yang kita tampilkan. Jadi kita bisa mengambil penilaian dari orang bahkan belum ada kata-kata yang terucap, itu adalah dari penampilannya dulu. Jadi saya rasa tidak hanya di dunia perbankan, tapi di dunia lainnya penampilan itu sangat penting. Karena ada sebuah quotes nih, Bu, bilang bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk kesempatan pertama. Jadi first impression dengan penampilan itu sangat penting. Itu sih kalau menurut saya. Intinya kalau misalnya memang ada dua orang, tanpa kita mengenal lebih dekat orang itu, pasti yang dilihat adalah look-nya ya. Betul. Tuh look-nya ya. Jadi harus rapi ya kemana Iya, aja. betul. Gitu. Di kantor juga diatur tuh, Bu, terkait dengan berpenampilan. Jadi kayak cara memilih warna sepatu, warna baju. Sampai segitunya? Betul. Jadi sedetail itu memang makanya kalau Ibu lihat di perbankan itu ada ton warna-warna tertentu. Iya, Nah, itu memang sudah diatur gitu sama manajemen. Waduh. Ya kita hari ini memang harus banyak belajar sih mengenai bagaimana grow up ya. Saya lihat perbankan itu memang terlihat profesional. Saya bilangnya terlihat karena kan beda-beda ya. Memang profesional tapi kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Kan setiap lembaga, instansi ataupun unit kerja lainnya pasti punya kelemahan dan kelebihan. Setuju. Tapi memang perbankan ini memang look-nya itu memang paling profesional sih menurut saya kan. Karena apa? Karena memang pelayanan kan ya yang paling penting. Nah, dari situ kami jadi ingin belajar nih ya, apa yang kemudian dilakukan atau ditekankan kepada pegawai untuk bisa terlihat profesional. Kan itu tuntutan ya. Tapi kan setiap orang tidak lantas sama tingkat profesionalnya, tapi paling tidak kita tuh sebagai pegawai bank harus dituntut terlihat profesional atau oke lah. Kalau memang mau mau saklek, kamu harus profesional gitu ya. Gimana Betul. tuh? Apa misalnya setiap awal harus ada rapat atau apa gimana tuh yang membuat semuanya terlihat rapi dan pada tempatnya sesuai aturan. Itu yang saya lihat sih kalau di bank. Memang kalau di seragam gitu loh. Ya kan siapapun yang ada di situ, layanannya sama gitu. Kalau sederhananya yang bisa saya sharing ke Ibu di hari ini adalah masing-masing perbankan tuh punya visinya masing-masing. Dan jadi dari manajemen itu selalu menekankan bahwa bagaimana caranya setiap insan atau setiap pegawai di perbankan tersebut itu merepresentasikan institusinya. Jadi kalau Fitri ibaratkan Fitri kerja di BSI, orang ngelihat Fitri itu, wah ini cerminan BSI banget, gitu sih, Bu. Muslimah, sederhananya. solehah. Masya Allah, amin. Gitu. Gimana untuk bisa menumbuhkan dan menanamkan itu? Karena kan setiap manusia berbeda. Susah mengatur manusia, apalagi banyak ya. Punya latar belakang pendidikan yang berbeda, punya latar belakang budaya, lingkungan keluarga yang berbeda. Masuk ke dalam satu tempat, itu kan ibarat kawah candra di muka. Itu kan orang-orangnya berbeda, tetapi ketika muncul ke permukaan bisa sama gitu. Apa yang Fitri bisa bagi ke kami, yang pelajaran yang bisa kami petik gitu loh, untuk bisa kami terapkan juga nih supaya teman-teman satu kerja atau satu tim itu punya sama itunya apa ya? Sama ya, sama persepsinya sama persepsi, kemudian tidak ada beda gitu dalam hal layanan. Kalau saya lihat kan misal nih, kita terbuka aja, kalau di pemerintahan, di pelayanan publik pemerintahan, bisa jadi ketika Fitri datang untuk ke layanan publik, ketemu bulan ini nih ya, ketemu si A, layanannya berbeda, tidak ramah begitu kan, cemberut begitu. Tapi kemudian bulan depan ke tempat yang sama ini, ketemu si B,
bisa jadi dia lebih ramah gitu, helpful seperti itu ya. Tapi kan kalau di perbankan enggak, siapapun yang kita temuin Betul, layanannya akan sama, Fitri. Alhamdulillah, berarti image yang kami Iya, presentasikan sudah itu sesuai. apa sih yang ditekankan, pembinaan apa yang dilakukan gitu untuk orang-orang di bank itu? Tentunya yang pertama tantangannya adalah menyamakan persepsi itu pasti butuh waktu. Saya pikir di instansi Menyesuaikan manapun visi misi, betul itu pasti PR tersendiri karena masing-masing orang punya pemikirannya sendiri yang pastinya berbeda-beda. Apalagi kami BSI ini kan hasil bank merger Bu dari 3 bendera yang berbeda dan sebelumnya punya pakem yang berbeda-beda. Walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan ya, tapi masih ada lah gitu Bu, gap-gapnya di situ. Saya rasa kalau yang dilakukan mungkin kurang lebih sama kayak training ataupun ada mentoring. Kalau misalkan dirasa perlu lebih private ya dilakukan coaching. Tapi yang paling penting dilakukan di kami itu biasanya adalah monitoring Bu. Jadi memang ada monitoring secara berkala. Jadi ada kertas kerja yang runut dan memang itu indikatornya itu memang sangat detail Bu. Jadi seperti misalnya jilbabnya harus seperti apa bentuknya, lalu juga hari Senin pakai apa, Selasa pakai apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sampai di kami itu monitoringnya memang daily Bu. Jadi itu sih yang memang dijaga ritmenya selalu. Apalagi kan kamu di service quality tadi ya. Betul. Nah itu gimana untuk bisa menjaga kualitas servis itu sama? Berat menurut saya ya kan. Pasti Fitri, berapa tuh orang yang harus dipantau dan sebagainya untuk bisa menyamakan kualitas yang sama dan kemudian menyamakan visi atau pengetahuan mereka terhadap produk yang kemudian dijual itu kan harus tuh, itu salah bagian dari kualitas kan. Ya, gimana tuh Fitri? Betul. Sebenarnya kalau terms berat menurut saya di perbankan itu challenging gitu, banyak tantangannya. Bukan pekerjaan yang berat tapi tanggung jawab yang besar karena yang kami kelola adalah kepercayaan dari nasabah. Jadi itu sih Bu sebenarnya, karena tanggung jawabnya itu besar gitu sehingga itulah yang coba kami inikan setiap hari. Jadi selalu ada arahan gitu ya, misalnya pagi gitu. Selalu ada itu ya, Bu. Selalu ya, setiap hari. Doa pagi namanya kalau di kami. Doa pagi, gitu. Terus mengingatkan lagi apa saja do and don't begitu. Ya, yang menjadi fokus di hari ini apa gitu. Biasanya ada langsung arahan dari manajemen kantor pusat yang langsung diinternalisasikan tuh Bu di masing-masing unit kerja. Jadi semuanya itu ibaratnya satu tone lah gitu, satu suara hari ini yang dikejar apa. Gitu sih, sore ada lagi untuk evaluasi begitu? Kalau sore itu biasanya tergantung unit kerjanya masing-masing. Kalau dirasa kepala unit kerjanya perlu, biasanya dilakukan meeting akhir hari. Baik, itu tadi kayaknya yang enak-enak aja ya, menjadi pegawai bank gitu. Yang terberat apa, Fit? Katanya sih, karena sekarang kan sudah di dalam nih. Tapi kalau layanan kayaknya sampai malam katanya. Gimana? Kalau jam layanan alhamdulillah masih normal dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Sisanya adalah menyelesaikan administrasinya. Itu kan yang lama kan? Hitung uangnya gitu ya. Betul, kayak teller kan dia masukin uang, klop-klopan gitu. Nah kalau dari Fitri sendiri, apa yang maksudnya, ya nggak bisa juga sih bilang nggak enaknya ya. Ya apalah yang maksudnya yang menurut sebenarnya, oh ternyata, atau nggak ada gitu, enak semua? Sebagai perempuan. Iya, siap. Kalau di Fitri karena pekerjaannya di belakang, jadi pekerjaannya itu cenderung lebih fleksibel jamnya Bu. Jadi tidak yang selalu runut daily kayak teman-teman CS Teller kan sibuknya ya di jam layanan gitu kan, nasabah berdatangan. Nah kalau di kami tuh fleksibel gitu. Jadi pekerjaan tuh bisa ramenya entah bisa di pagi, entah nanti siang atau sore atau malam gitu. Ya, dan karena memang Fitri udah 15 tahun dan sekarang puncaknya udah di posisi ini. Kalau dulu mungkin yang baru-baru memang sampai malam ya. Ingatku nggak sih? Oke Fitri, kita nanti akan berbincang lagi lebih banyak selepas yang berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Inspirasi Perempuan Binian. Terima kasih Anda masih bersama kami
di Bincang Inspirasi Perempuan Binian TVRI Kalimantan Selatan. Kita masih bersama seorang bankir cantik yang juga seorang MC gitu. Kemampuan public speakingnya oke lah. Ya namanya harus ya kan. Ya namanya juga melayani. Nah kalau bicara melayani, seiring perkembangan zaman begitu banyak profesi yang kemudian diambil alih oleh alat, apalagi era digitalisasi gitu ya. Saya aja misalnya bisa menjadi nasabah bank yang tidak ada di sini bahkan, ya, hanya melalui gadget saya gitu. Menurut Fitri sendiri, apa sih tantangannya nih buat profesi di perbankan gitu? Apapun profesinya ya di perbankan ini ada nggak nih dengan era digital ini? Kalau saya sih melihatnya Bu kayak bank online atau fintech gitu, dengan menjamurnya hal-hal seperti itu tuh bukan jadi ancaman sih buat kita. Kita tuh ngerasanya sebagai itu tuh akselerasi, gimana caranya kita bisa bertumbuh bersama dengan itu. Jadi bukan kita skeptis dengan digital, dengan fintech, tapi kita mengikuti teknologi itu gitu. Tapi saya juga percaya bahwa secanggihnya itu digital itu tidak akan menggantikan genuine human connection, karena at the end of the day saya percaya bahwa perbankan itu tetap people serving people. Jadi service dan kepercayaan yang itu yang value yang kita pegang dan kita terus kembangkan. Ya artinya manusia mungkin masih banyak yang tidak kemudian mempercayakan uangnya ke mesin ya. Betul. Kayak pasti mana wujudnya ini. Ini saya menyerahkan kemana nih uangnya? Harus ada yang saya ajak omong ya. Orangnya saya pegang. Untuk saya tanyakan lagi nih kemana gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi ini jawaban dari seorang bankir yang kemudian menyatakan dan optimis bahwa manusia itu akan lebih trust ya, kepercayaan ya, connection. Karena bicara mengenai uang ya bicara kepercayaan gitu. Jadi peluang untuk bekerja di bidang ini masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka. Gimana? Kenapa jadi sangat terbuka? Apakah memang menjanjikan atau kemudian banyak dicari atau seperti apa? Ini ngomong-ngomong ini saya karena memang saat ini banyak kelulusan loh ya. Sebentar lagi lulusan lagi nih Juli ini kan banyak orang wisuda. Juni mau Juli nih banyak ini apalagi anak tingkat SMA. Kuliahan nanti pada di wisuda lagi nih menjelang Juli gitu kan. Berapa ratus lagi orang yang kemudian mencari pekerjaan. Nah, gimana? Betul, jadi di perbankan itu menurut saya tempat yang pas untuk kita berkarir, apalagi untuk mengetahui disiplin ilmu yang berbagai macam gitu. Jadi misalnya dia kuliahnya hukum, nah di perbankan juga ada legal, itu bisa diikuti sendiri gitu. Kami ada penerimaannya tersendiri khusus untuk legal. Kalau untuk IT juga ada khusus gitu. Tapi kalau misalkan masih yang general gitu ya, kayak saya pendidikan, akhirnya bisa pelayanan itu juga bisa. Jadi bisa belajar banyak hal kalau di perbankan itu Bu. Luas ininya, cakupan pekerjaannya. Bisa belajar banyak hal dan kemudian tuntutan terhadap seorang bankir itu gimana? Tinggi nggak? Kan Fitri juga merupakan individu sosial dalam artian juga ada di lingkungan perumahan atau tetangga ada gitu kan. Pasti juga ada ikut organisasi lainnya yang di luar perbankan. Tuntutan terhadap seorang bankir tuh gimana sama teman-teman? Apakah selalu menjadi bendahara? Selalu dipercaya tukang ngitung atau bagaimana tuh? Persepsi mereka terhadap seorang bankir itu betul, gitu biasanya gimana? Jadi karena dianggap udah bisa pegang uang nih, tolong dong jadi bendahara gitu ya. Atau jadi bandar arisan. Jadi kalau ekspektasi orang-orang itu pasti tinggi sih Bu, karena kayak dia aja nih, dia kan orang ini orang perbankan gitu. Pokoknya apa-apa dia aja gitu sih Bu kalau misalkan di ini di lingkungan sekitar. Jadi, atau di keluarga besar. Kalau di keluarga kita ya memang kita ya perempuan soalnya gimana? Jadi karena walaupun orang tuh nggak tahu Bu, maksudnya jabatan saya atau pekerjaan saya itu terkait dengan apa. Betul. Pokoknya anggap kalau kerja di bank tuh dia akan tahu. Dia akan tahu semua hal gitu. Kayak saya kan sebenarnya saya bukan marketing, saya nggak
tidak terlalu menguasai secara Product. dalam seperti knowledge. iya betul seperti sales tuh kan kurang ini ya Bu karena memang bukan pegangan sehari-hari. Tapi orang pasti akan bertanya gitu. Jadi kalau bertanya ya kita jawab sesuai dengan yang apa namanya yang mereka mau tahu. Kalaupun kita belum tahu, kita akan tanyakan dulu nih ke teman-teman salesnya gimana nih, nanti akan kita bantu sampaikan. Jadi gitu sih Bu ekspektasinya. Ini orang pasti tahu semuanya nih, Iya. gitu sih Bu. Suka menghadapi itu ya. Betul. Suka menghadapi itu Iya. ya, kayaknya tahu aja gitu Iya, padahal betul. nggak tahu. Nah, termasuk ketika ekonomi saat ini yang selalu apa-apa dikaitkan dengan ekonomi. Ya. Ya nggak sih? Dolar Ya kan naik, dolar ya, naik, Bu. emas naik ya. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi kemudian kita nih orang awam selalu menghubung-hubungkannya gitu. Pasti nanyanya, ini kenapa jadi emas tuh naik, kenapa gerang? Ya, kalau apalagi apa yang usia-usia yang tua gitu Iya, ya. iya, Pasti, betul, oh ini ada Fitri. Nah, Fitri kenapa jadi naik berataan? Ada apa dengan ekonomi? dimintai pendapat gitu. Ya, gimana tuh? Pernah nggak dihadapkan pada situasi seperti itu? Ya, jadi kalau krisis sebenarnya tuh di zaman apapun pasti ada ya Bu, Iya. krisis sama kayak hidup selalu ada permasalahan. Paling tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau menurut saya sendiri seorang bankers itu udah terbiasa tuh Bu untuk mereka tuh stay calm dengan berbagai macam apa namanya deadline yang menghantam di waktu yang sama tuh udah apa ya udah ibaratnya udah makanan sehari-hari lah gitu. Jadi lebih terbiasa untuk ini Bu apa namanya melihat kondisi. Iya. Jadi ngelihat kondisi pertanyaan orang seperti apa, jadi kami bisa menyesuaikan literasi yang cocok nih. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kayak gitu, nih gimana nih emas nih harganya turun kah atau naik kah? Jadi kita bisa tawarkan oh gini, kita bisa bersikap sebagai financial planner Iya. dengan situasi seperti Padahal kan ini. tidak ya. semuanya financial planner. Betul. Bankir itu bukan pengamat ekonomi, halo gitu ya. Tapi tetap harus kan, Iya, kayaknya tuntutannya iya. memang ekspektasi mereka Ekspektasi. tinggi loh terhadap bankir Betul, ya kan. Betul. Dimanapun itu pasti kayak gitu stigmanya. Iya, karena yang pokoknya seorang bankir itu orang yang paham tentang keuangan. Ya. Padahal tadi seperti dijelaskan oleh Fitri, banyak profesi di sana. Banyak bagian Bahkan juga. ada yang kemudian hanya tukang hitung atau di frontliner itu ada customer service Customer begitu service, ya. ya. Begitu yang ya mungkin dia juga nggak paham ya terkait gonjang-ganjing ekonomi gitu. Tidak sedalam itu. Tidak ya. sedalam itu. Nah, setelah mendalami atau setelah 15 tahun di perbankan gitu, apa yang kemudian nilai-nilai apa yang bisa Fitri ambil sendiri gitu? Diambil di dalam menjadi seorang bankir sendiri atau ada filosofi atau sudah menjadi filosofi atau seperti apa? Kalau filosofi sebagai seorang bankers yang Fitri pegang sekarang tuh adalah menjaga kepercayaan itu sih Bu. Kepercayaan adalah aset terbesar. Jadi bagaimana caranya kita kelola diri kita sendiri, bagaimana caranya kalau orang mau naruh uang 5M ke kamu, itu orang tuh bakal trust atau enggak ke kamu gitu. Jadi kita kelola diri kita tuh merepresentasikan pas nggak gitu orang tuh put trust ke kita gitu sih Bu. Oke. Nah, tadi di awal juga Fitri bilang bahwa kalau untuk penampilan itu penting dan kemudian ada aturannya Ya. yang itu menjadi istilahnya citra dari perusahaan. Betul. Apakah itu juga sampai keluar pada saat di luar kantor, dijaga dan dipatuhi? Atau hanya pada saat bekerja saja ini tuntutannya itu seperti apa? Karena setiap hari nih Bu udah terbiasa dandan kayak gini kan. Jadi di rumah tuh juga ke bawah-bawah sih Bu. Kadang kalau misalkan jalan sama keluarga gitu kan sama suami tuh aja kayak alah mau ke depan dulu nggak usah udah cepet gitu sih karena ya udah kayak naturalnya aja gitu Bu. Apalagi dulu kan di customer service Iya, jadi iya. kayak kalau lipstick hilang sedikit aja langsung touch up gitu. Oke, Jadi itu memang- nilai lain ya. Tadi Iya, dari udah. pertanyaan saya Betul, jawabannya betul. nilai lain itu yang kemudian mengakar. Iya, jadi kayak udah automatically aja iya gitu ya? Bu. Iya. Jadi penampilan jadi harus rapi Iya. gitu ya. Tapi kayaknya memang udah dari sananya deh ya. Masya Allah. Kayaknya udah dari sananya. Nah, apakah itu juga kemudian ditularkan ke keluarga atau anak-anak gitu? Penampilan, kemudian apa istilahnya, attitude, etika, cara bicara, yang kemudian jadinya kesannya kan diatur, padahal enggak. Ya kan memang terstruktur intinya ya kan. Itu apakah itu juga terbawa dan mempengaruhi keluarga enggak?
kalau kita bicara soal anak-anak, nature-nya anak-anak kan lebih meniru yang mereka lihat kan Bu. Jadi karena ngelihat mamanya setiap pagi itu terapi gitu kan, jadi mereka juga ikut gitu Bu. Jadi kita beliin yang lipstick buat anak-anak. Jadi pagi-pagi tuh kayak kalau mau keluar, sebentar ya, pakai lipstick dulu gitu. Ya, jadi mamanya gitu soalnya. gitu. Pak, sebentar ya Pak, lipstikan dulu. Jadi tertularnya kayak gitu tuh Bu. Dan itu penyakit menular yang baik ya, betul, seperti itu. Nah, itu kan dari sisi penampilan. Tapi kalau dari sisi hitung-hitungan atau kemudian tadi karena memang sebagai bangkir gitu ya, itu gimana tuh? Apakah itu juga menular ke anak-anak, suka hitungan jadinya atau tetap suka bahasa? Jadi alhamdulillahnya sebenarnya Fitri itu sangat tidak suka sama sekali matematika Bu, gitu. Makanya ngambil juga pendidikan bahasa Inggris kan, karena mostly semuanya tuh berkaitan dengan komunikasi gitu. Jadi pada saat kuliah pun yang berhubungan dengan matematika tuh hanya statistika gitu Bu, jadi nggak serumit itu. Nah alhamdulillahnya juga sekarang di kerjaannya sekarang tuh lebih banyak berkaitan dengan komunikasi, karena alhamdulillah diamanahi menjadi trainer juga, jadi lebih kepake cara komunikasinya sih Bu, daripada memang hitung-hitungan exactnya gitu. Kalau untuk hitung-hitungan exactnya tuh ada bagian lain lagi gitu Bu. Jadi nggak pernah ya bersentuhan dengan itu ya? Hitung-hitung uang juga nggak pernah? Udah, nggak pernah Bu. Wah, syukurlah kalau uang begitu. Suami aja sih. Jadi terus anak-anak gimana? Lebih cenderung kemana? Ke bahasa, seni, atau justru? Dia ngelihat the way mamanya ngomong gitu Bu biasanya. Karena kan Zoom di rumah gitu kan juga. Jadi dia tuh kayak suka niru-niru sendiri gitu. Jadi kadang suka niruin mamanya depan kaca gini-gini gitu sih Bu yang terbentuk. Artinya mereka juga nggak mau ya jadi bangkir? Masih belum ada pembicaraan dalam terkait itu. Ketika ditanya mau jadi apa? Kayak bapaknya mungkin atau gimana? Masih bilang mau kayak mama tapi belum spesifik di sektor apa gitu. Artinya kayak mamanya adalah bagaimana kemampuan berbicara gitu ya, berpenampilan dan sejauh sebagainya. ini seperti itu. Sementara kalau orang tua sendiri atau orang tuanya artinya Fitri dan suami mengarahkan anak-anak kemana? Kita sejauh ini sih Bu, karena kalau anak yang pertama tuh udah mulai kelihatan Bu, dia suka gambar. Jadi kayaknya kami mau arahkannya ke situ gitu. Either dia melukis kah atau mungkin nanti desain grafis dan yang lain-lain. Nah kalau si adanya tuh dia tuh suka gerak tari Bu. Jadi kalau dia ngelihat kayak video orang nari tuh dia kayak cepet ngafal koreonya gitu. Mungkin nanti akan diarahkan sesuai dengan keinginan dia lah. Baik ya, let it flow ya. Kayak Fitri juga jalannya ngambil bahasa Inggris, tapi kemudian nanti menemukan passionnya justru di perbankan gitu, begitu. Ini pertanyaan lanjutnya adalah seorang yang bekerja di bank itu biasanya terlihatnya itu kok sibuk banget ya. Ternyata sibuk banget, perginya pagi, pulangnya malam begitu. Ini gimana nih menyeimbangkan antara kehidupan keluarga karena punya anak-anak gitu. Apakah justru sekarang papanya yang suka antar jemput, mamanya nggak bisa? Karena tadi kan di bank itu tadi disiplin, ya kan, sesuai ketentuan. Nggak bisa nih kayak yang lain gitu ya, bisa keluar, antar jemput anak gitu ya. Kalau di bank kayaknya susah deh ya untuk bisa keluar gitu ya, pelan-pelan gitu kabur gitu kayaknya. Gimana Fitri? Jadi memang pekerjaan perbankan itu dinamis sekali ya Bu, banyak challenge di dalamnya. Nah kalau saya sendiri tuh memang kalau menemukan balance-nya saya pikir sulit, bahkan cenderung tidak bisa. Cuman saya percaya ada yang namanya right priorities, jadi ada prioritas. Mungkin ada kalanya keluarga tuh kita nomor satukan gitu di atas segalanya, tapi kadang ada juga di satu kondisi pekerjaan kita tuh perlu energi lebih. Jadi tinggal kita memanage-nya gimana nih, yang satu dipegang lebih lama, yang satu diringankan dulu. Jadi it's all about keeping the priorities. Memang bilang prioritas itu memang harusnya seperti itu sih ya. Cuman kan kita terkendala bahwa kita bekerja dengan orang lain. Nah, pasti Fitri pernah ada di fase itu, bagaimana Fitri juga harus mengejar karir, tapi kemudian anak-anak ini mau apa nih ya, masih kecil-kecil gitu, apalagi ketika masih kecil-kecil. Betul. Gimana tuh kondisi pada saat itu? Apakah memang sangat terbantu dengan suami, kemudian orang tua, atau bagaimana? Alhamdulillah keluarga itu support system
terbesar buat saya sendiri Bu, baik itu suami, baik itu mama, baik itu bapak gitu, baik itu bapak mertua, mama mertua, itu semuanya sangat support sekali gitu. Biasanya anak-anak tuh sama mama, sama bapak gitu kan, sama kakek nenek lah istilahnya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu hal nggak bisa gitu kan, kadang kakek nenek kan juga punya agenda sendiri gitu. Ada satu dan lain hal, mertua juga support gitu. Jadi alhamdulillah sih punya keluarga yang sangat support. Itu sih yang bisa buat bertahan sampai sekarang. Karena memang waktu itu yang agak susah ya untuk perempuan. Gimana tuh kita bicara ya? Ketika kita bicara seorang wanita karir, waktu itu yang sangat susah untuk mengaturnya. Alias skala prioritas kayaknya susah deh untuk prioritas kita anak, tapi kita juga harus ngejar karir. Nah itu gimana Anda bisa berbagi pengalaman itu? Tapi memang tadi udah dijelaskan bahwa ya karena ada ibu dan bapak gitu. Alhamdulillah. Nah gimana ada cerita nggak gitu terkait ini gitu? Jadi harus memilih, tapi kemudian ya kondisinya ya nggak bisa memilih begitu. Betul. Mungkin bagi saya Bu, kadang kan kita sebagai wanita tuh ada ego ingin berkarir gitu. Tapi di saat itu juga anak-anak butuh kita gitu. Atau lagi kan pas kamu. Kan jenjang karirnya tuh kayaknya beriringan dengan anak-anak yang masih kecil-kecil. Iya betul. Jadi kayak bertumbuh bersama gitu. Mungkin yang bisa saya sharing adalah gimana caranya kita memanage ekspektasi diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin pada saat kita tidak bisa terlalu 100% di kantor, jadi kita harus berdamai aja sih dengan diri kita bahwa maybe it's not the time, nanti akan ada waktunya lagi gitu. Begitu juga kalau lagi di rumah misalkan pekerjaan yang terlalu sibuk, akhirnya gak banyak waktu dengan anak-anak, jadi kayak memaafkan diri sendiri gitu sih Bu. Nanti anak kita susul lagi di lain waktu gitu. Untung anak-anaknya mengerti ya. Alhamdulillah sampai saat ini. Baik, kita masih akan terus berbincang di Bincang Inspirasi Perempuan TVRI Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Inspirasi Perempuan Binian TVRI Kalimantan Selatan. Dan kita masih berapa menit gitu ya, masih untuk bisa bersama dengan Fitri. Baik, Fitri, wanita karir di bank pula ya, itu tadi udah banyak saya sampaikan, sibuk. 3S ya Bu, sibuk. Oh sibuk, kira ada S yang lain gitu. Oke, nah sebagai seorang perempuan atau pada umumnya manusia begitu, pasti kan juga punya kesukaan ya, punya tidak hanya bekerja, ada me time, ada itu biasanya istirahat atau banyak lah, atau ya apa kesukaan Fitri lah di masa muda misalnya apa, itu bisa dilakukan nggak sih Fit? Full loh ya, kerjaannya, belum lagi pulang ke rumah harus bertemu anak yang masih kecil-kecil, belum lagi ada suami begitu. Itu gimana Fit? Bisa nggak ada waktu nggak kamu mengembangkan dirimu? Oke, jadi memang kalau dulu pas masih single ya banyak lah Bu punya hobi gitu kan, kegiatan kayak misalnya suka nonton film atau suka mendengarkan lagu atau ada bacaan-bacaan yang saya suka sendiri lah. Tapi kalau sekarang karena sudah berkeluarga dan sudah punya anak, jadi me time itu lebih kepada membayar waktu bersama dengan anak-anak. Jadi kalau ada waktu luang pasti itu dihabiskan bersama dengan anak-anak gitu. Jadi nggak bisa ya ngembangkan diri yang lain untuk hobi, nggak? Alhamdulillahnya memang sekarang di tempat Fitri bekerja tuh Bu, di Masyarakat Indonesia itu sangat memberikan ruang karyawannya untuk bertumbuh. Jadi diberikan pelatihan-pelatihan Bu yang bisa memang memperkaya kita, tidak hanya soal perbankan tapi juga soal pengembangan diri. Kayak misalkan dikasih training grooming, public speaking. Jadi itu alhamdulillah jadi sambil bekerja sambil bertumbuh. Iya, itu bertumbuh gitu ya. Tapi kalau yang di luar itu, misal kesukaan, ada hobi gitu. Nggak bisa. Kalau sekarang memang belum terjalan. Nggak bisa kan? Oke, baik. Artinya terus terang, waktu bersama anak juga kurang? Waktu bersama anak
Datang kemudian maksudnya datang sore atau sampai malam begitu ya, hanya itu waktunya kan? Iya, betul, Seperti betul, itu. betul. Jadi yang mendampingi misalnya harus mengantar sekolah atau bahkan mengantar anak kursus dan sebagainya tidak bisa dijalani ya. Betul, tapi kalau misalkan kayak ada waktu-waktu khusus, misalnya dia lagi ikut lomba kah atau ada acara di sekolahnya, ya bisa ambil izin lah untuk cuti untuk menemani. Jadi itu cara untuk bisa bukan membalas sih, sebagai kompensasi waktu yang kemudian tidak bisa ditutup. Tapi Fitri melihat ini seperti apa, Fit? Apa ini suatu konsekuensi atau bagaimana yang harus dijalani sebagai seorang wanita karir? Baik, saya tuh percaya Bu, dalam setiap hal yang kita jalani itu ada pengorbanan yang kita lakukan. Nah, mungkin ini adalah salah satu pengorbanan yang yang harus dijalani seperti itu. Tinggal kita lihat lagi gitu, ini worth the time atau enggak. Itu sih Bu. Padahal Fitri pasti punya cita-cita ya? Apa tuh sudah semua diambil nih? Atau punya cita-cita atau kemudian sebenarnya saya pengen ini loh gitu loh, tapi nggak bisa nih karena nggak ada waktunya gitu. Saya tuh orangnya tuh ini sih Bu, memang dari dulu nih suami juga selalu bilang sih, saya tuh orangnya nggak banyak nuntut gitu loh Bu. Jadi apa yang dijalani kayak ikutin alurnya saja gitu, let it flow gitu Bu. Jadi alhamdulillah dengan apa yang Fitri saya miliki sekarang tuh kayak saya merasa inilah hidup yang saya idam-idamkan gitu. Oke. Oh jadi udah ya memang diidam-idamkan ini ya. Betul. Oke. Tapi sebenarnya sukaannya apa? Sukaan apa yang kemudian harus ditinggalkan sekarang? Saya itu suka nonton. Nyanyi kah, nonton? Suka nonton di bioskop? Nonton di bioskop suka nonton film sih sebenarnya Bu, mau di bioskop ataupun di di rumah aja juga nonton aja. Oke. Jadi sekarang yang short gitu artinya sekarang yang ditonton. Iya, tapi kayak masih kurang dapet sih Bu kalau yang short ya. Harus full ya. Iya betul, harus full. Iya. Dan nggak mau keputus karena kalau keputus itu kan kayak animonya stop gitu Bu. Itu sih kurang ada waktu untuk nonton panjang. Oke, baik. Nah, tapi kemudian apa hal yang bisa membuat recharge lagi gitu ya? Recharge dalam artian kan kalau hanya bekerja kemudian mengurus keluarga kan itu memang kewajiban seorang perempuan, seorang manusia itu kan perlu juga gitu kan merecharge kemudian menghappykan diri sendiri. Itu melalui apa? Saya tuh jujur kalau recharge-nya tuh memang pada saat waktu libur dan berkumpul bersama dengan suami dan anak-anak tuh recharge banget sih buat saya Bu. Gitu, kayak melebihi apapun gitu. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang punya kesukaan. Sebenarnya saya suka melukis. Ya, me time saya tuh melukis gitu. Kalau misalnya itu sudah lama nggak dilakukan, saya bisa stres gitu. Dan dirimu tidak ya? Iya, itu pertanyaan suami Fitri juga Bu. Dia juga penasaran gitu. Iya kan, masa sih kamu nggak ada kesukaan? Betul, karena suami pun dia punya hobinya sendiri gitu. Aku izin main ini ya, ini ya. Saya motoran ya kan. Dia tuh beri kesempatan lah. 2 minggu sekali untuk saya kumpul sama teman-teman. Betul. Kamu tidak? Sepertinya mungkin nanti harus menemukan lagi ya Bu ketertarikan itu gitu. Karena perempuan tuh kayaknya mulai berubah setelah dia tuh hamil, melahirkan itu. Mungkin belum menemukan lagi belum gitu, menemukan lagi ya, bersyukurlah. Udah recharge-nya ketika ngumpul sama keluarga, udah recharge lagi dan kemudian ketika hari Senin misalnya ya udah semangat lagi untuk menjalani hari-hari di kantor gitu. Nah, bicara menjalani hari-hari gitu kayak in this economy. Economy. Kayaknya juga di bidang ekonomi kan agak terguncang dan kemudian itu juga berdampak kepada perbankan. Apakah itu juga memang berdampak gitu kepada misalnya tingkat nasabah dan sebagainya atau kemudian kredit dan sebagainya. Apakah ini memang ya meskipun dirimu bukan ahli ekonomi dan sebagainya, tapi kan paling kita punya gambaran dan pasti ada rapat begitu ya, dengar bagaimana nih kondisi perbankan ini baik-baik saja atau seperti apa gitu. Baik, mungkin kalau di ranah saya sendiri bukan yang berkapasitas Bu untuk menjawab terkait dengan ekonomi gitu secara wide, tapi paling yang bisa kami tonjolkan adalah sebagai bankers dengan bagiannya masing-masing, bagaimana caranya memaksimalkan literasi yang bisa diberikan ke masyarakat itu sih Bu. Jadi in this economy dengan uang 50.000 kamu bisa loh punya emas gitu. Silakan buka tabungan emas gitu dengan saldo minimal berapa udah bisa punya emas gitu sih Bu. Literasi. Artinya literasi itu juga merupakan tindak lanjut dari produk-produk
Betul. yang dibuat perbankan Betul. untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi ekonomi. Betul. Gitu ya? Betul. Oh, oke. Nah, kalau kita bicara adaptasi, Ya. ini orang awam nih ya, saya mewakili orang awam Sera. Kalau kita masuk ke perbankan dengan situasi yang Fitri bilang bahwa harus tampil profesional, harus terlihat cantik dan sebagainya, nasabah juga kemudian memilah-milih juga itu untuk bisa masuk ke bank mana gitu, Fit. Ya. Ya, Betul. nah gimana tuh Fit untuk bisa menjelaskan ini, apa memang seperti itu tapi sebenarnya enggak gitu, jangan takut loh masyarakat gitu untuk ke bank mana saja gitu karena sama gitu, gimana Fit? Baik, karena stigma yang muncul di masyarakat tuh adalah perbankan syariah tuh khusus buat orang muslim aja nih. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kami universal, banyak juga kok nasabah di bank syariah itu yang Chinese, yang non muslim juga banyak. Jadi semuanya bisa gitu. Dan itu ketika tampilan-tampilan dan citra dari perbankan itu ya memang harus seperti itu ya Fit, bukan berarti bagaimana memilih nasabah, tampilan nasabah begitu kan? Dalam artian gini loh, karena ini tampilannya tuh profesional gitu. Jadi yang datang itu memang harus yang berduit dan sebagainya. Enggak kan, Fit? Gitu loh maksudnya betul. Jangan takutnya itu kan? Betul. Jadi yang kami atur adalah cara berpakaian dan juga aksesorisnya. Kadang kan ada nasabah tuh yang ngelihat kalau misalkan dia pakai aksesoris berlebihan tuh jadi kayak minder gitu. Oh, berarti kalau datang ke bank harus pakai berlian yang besar gitu. Makanya atau kalau sebaliknya tidak dilayani gitu, Fit? Sama semuanya dilayani. Mau uang berapapun gitu ya, dilayaninya sama. Karena kami punya standar layanan yang sama. Siapapun nasabahnya, standar layanan tetap berlakunya sama. Seperti itu. Kita tadi kan bicara mengenai digitalisasi. Digitalisasi itu memang mempermudah, tapi kemudian juga meresahkan loh Fit, karena banyak orang yang kemudian terjebak gitu karena di digitalisasi, banyak orang yang kehilangan uangnya, tertipu melalui digital online seperti itu. Akhirnya tingkat kepercayaan mereka berkurang terhadap perbankan, Fit. Ada yang banyak menarik kembali uangnya, tidak mau menyimpan lagi di perbankan. Ada teman saya tuh yang kayak gitu. Dia tarik katanya uangnya karena takut gitu kan, gitu ya. Betul, Dan kemudian lebih memilih menyimpan di rumah, lebih memilih menyimpan cash. Nah, mungkin Fitri bisa memberikan pencerahan gitu terhadap masyarakat yang punya prinsip seperti itu. That's why kita selalu kasih edukasi gitu ya ke nasabah melalui channel kita, baik itu langsung di customer service gitu, baik itu di sosial media dan juga di website kami. Kami selalu campaign yang namanya campaign kehati-hatian. Jadi customer service pun itu di akhir layanan itu dia wajib menyampaikan campaign tersebut kayak mohon berhati-hati terhadap akun palsu yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia gitu. Jangan diberikan kepada siapapun, even pihak BSI pun yang minta itu kami larang gitu. Jadi edukasi ini selalu diberikan dimanapun gitu. Karena sejatinya Bu, resiko itu dimanapun akan selalu ada gitu. Sesecure apapun kalau misalkan memang pintu kita yang tidak rapat, kita biarkan fraudster itu masuk, mereka akan masuk sendiri gitu. Jadi tinggal di perbankannya sudah kuat. Dari segi kita sendiri nih, pintu kita yang kita tutup rapat-rapat, kita pegang kuncinya itu dengan keamanan kita sendiri yang berlapis. Terus kenapa kita masih perlu perbankan? Di zaman yang serba digital nih Fit, kenapa kita masih perlu perbankan? Karena perbankan mempermudah hidup kita. Misal? Buka rekening tidak perlu datang ke bank sekarang, di handphone aja semuanya udah bisa. Bahkan kalau minta kartu ATM pun bisa langsung diantar ke alamatnya masing-masing. Gitu dan masalah menjaga dana kita ya yang pasti begitu ya. Betul. Lebih aman dibandingkan berada di bawah bantal. Iya betul, resikonya lebih banyak. Resiko. Tapi kan itu fakta kan Fit, ketika orang-orang kemudian mulai tidak percaya dengan perbankan. Karena seiring kemajuan teknologi, banyak hacker juga yang kemudian kemampuan teknologinya di atas rata-rata yang bisa ngehack gitu kan. Sistem yang bukan hanya perbankan, sistem pemerintah saja bisa dibuka gitu kan, FBI atau sekelas USA aja bisa dibongkar, apalagi perbankan nasional gitu. Gimana tuh Fitri meyakinkan masyarakat bahwa perbankan kita profesional begitu dan kemudian aman gitu, Fit? Betul. Jadi kalau di perbankan jangan khawatir gitu, semuanya itu tercatat. Jadi nasabah itu pasti bisa nge-tracking sendiri tuh uangnya gitu kan, mutasinya apa. Jadi cukup ngeliat sendiri, semuanya transparan dan itu bisa dipantau gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang rahasia, kita nggak tahu nih uang kita perginya kemana, semuanya
transparan. Ya, oke. Gitu sih. Dijamin ya, Betul. bahwa uang kita tuh dijamin oleh negara. Betul. Lembaga penjaminnya itu LPS ada, lembaga penjamin simpanan. itu bukan bagian dari banknya ya. Betul. Nah, itu bagian lembaga Instansinya lain dibangun ya, oleh pemerintah. ya, dibangun Ya, oleh pemerintah betul. Sampai yang dengan kemudian 2 miliar dijamin. Iya, dijamin. Itu artinya bahwa ketika ada sesuatu atau Anda kehilangan, negara menjamin. negara itu. menjamin, Ya. intinya mengembalikan ya. Betul. Mencarikan paling tidak ya, kemana nih uangnya gitu. Baik, nah, oke, di akhir perbincangan kita nih Fit, kita kembali lagi ke awal gitu. Bagaimana awalnya Fitri yang tidak punya cita-cita sebagai seorang bankir, memilih pendidikan di bidang lain, tapi kemudian berprofesi yang jauh, tapi memang pastilah sangat-sangat diperlukan untuk kemampuan berbahasa gitu. Apa yang kemudian saat ini bisa disampaikan oleh Fitri untuk menginspirasi anak-anak muda nih, apalagi yang kemudian saat ini yang orang banyak anak muda yang sedang mencari pekerjaan yang kekeh mau menyesuaikan diri dengan passion, betul, ya kan, betul. sama prodinya. Betul. Aduh, aku maunya kerjanya ini, padahal banyak di sana yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, gimana tuh Fit? Mengaca dari pengalaman Fitri. Baik. Yang pertama, jangan takut bermimpi dulu gitu. Dan mimpi terus bangun ya tentu saja gitu. Dan kita lihat gitu kenyataan yang ada di hadapan kita apa. Jika memang tidak ada gitu, ya pasti wajar sih sebagai anak muda gitu ya, punya keinginan harus idealis lah istilahnya, harus sesuai, wajar sih. Tapi kita sesuaikan lagi gitu. Apakah dengan kita percaya dengan keidealismean itu kita akan tetap survive? Kalau misalkan yakin silahkan gitu dengan keteguhan hati itu. Tapi kalau misalkan harus ada yang sesuaikan, why not gitu? Kenapa tidak? Karena hidup cuma sekali, kenapa nggak dicoba gitu? Takutnya nanti penasaran, itu sih. Yang penting adalah menurut saya sebagai seorang perempuan, kita boleh tegas, tapi jangan hilangkan kelembutan kita dan feminim kita sebagai wanita gitu. Kita tetap sebagai wanita yang punya kehangatan, ketulusan, yang patuh dengan suami, dengan leader kita gitu. Jangan hilangkan sisi itu. Oke, baik. Terima kasih Fitri sudah berbagi ke pemirsa dan perempuan Banua untuk bisa ikut seperti Fitri, begitu ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan bersama Fitri, seorang bankir yang sudah 15 tahun. Ini masih lama dan panjang karirnya, mudah jadi kepala cabang gitu ya. Masya Allah. Semoga bermanfaat perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.